Hai Sobat BC, jumpa lagi di Podcaster update dan terpercaya. Podcastnya Pusdiklat Bea dan Cukai, Beyond Boundaries. Sobat BC, kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang Sobat BC sering dengar atau sering baca ya, yaitu tentang cukai. Kita akan ngobrolin seluk-beluknya apa itu cukai dan bagaimana dengan narasumber yang kece badai ya. Jadi saat ini sudah bersama saya narasumber, kita sapa dulu untuk narasumbernya. Bu Wisnu, bagaimana kabar? Alhamdulillah, apa kabar juga Mas Aryono? Alhamdulillah baik Ibu, semoga selalu sehat-sehat. Ibu, obrolan kali ini kita akan kupas tuntas gitu ya di awal ya. Yang pertama adalah terkait dengan cukai. Nggak hanya kulitnya ya? Ya, nggak hanya kulitnya nanti. Nah, sebagai awalan Ibu, obrolan kita barangkali bisa disampaikan gitu Ibu, apa itu cukai gitu? Baik, cukai itu kalau dalam definisinya di Undang-Undang tentang cukai itu adalah pungutan negara yang dipungut terhadap barang tertentu yang punya sifat dan karakteristik yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Cukai, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995. Siap, definisinya resmi dari undang-undang ya Ibu. Iya. Nah, ini kan ini termasuk pajak gitu ya? Tidak langsung, Mas. Oh, termasuk pajak Iya, tidak langsung. Termasuk pajak tidak langsung seperti PPN, PPNBM itu. Itu pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung itu cukai juga gitu atau? Cukai juga termasuk. Oh, cukai juga. Baik Ibu. Nah, kemudian dasar untuk pengenaan cukai ini apa Ibu? Iya. Dasar yang pengenaan cukai kalau di Indonesia itu ada 4, Mas. Yaitu yang pertama, konsumsinya perlu dikendalikan terhadap barang kena cukai tersebut. Kemudian peredarannya perlu diawasi. Kemudian jika dikonsumsi dia menimbulkan dampak negatif baik terhadap masyarakat maupun lingkungan. Kemudian yang keempat, perlu pembebanan, memang perlu pembebanan untuk keseimbangan dan keadilan seperti itu. Nah, kemudian kenapa sih harus ada cukai gitu Ibu? Tujuannya apa ini ya? Iya, tujuannya berkaitan juga dengan filosofinya ataupun dasarnya ya. Jadi untuk penerimaan negara ya. Yang pertama untuk penerimaan negara. Yang kedua untuk ya tadi pengendalian konsumsi tadi Mas. Jangan sampai terlalu bebas kalau tidak dikenakan gitu ya. Ya, tidak dikenakan cukai jadi bebas itu. Kemudian untuk korektif tadi terhadap ya tadi untuk dampak eksternalitis ya, dampak negatif tadi dikoreksi ya. Dikoreksi dengan mengenakan cukai ini. Kemudian untuk ekonomi ini karena sebagian besar BKC itu kan rokok Mas ya. Jadi menyerap tenaga kerja. Banyakan buruh wanita itu ya, itu untuk tenaga kerja seperti itu. Yang kelima itu untuk distribusi penerimaan. Gitu. Oke, Ibu, tadi Ibu Wisnu sekilas ya menyampaikan yang paling banyak itu BKC itu adalah rokok. BKC itu kan barang kena cukai. Nah, ini yang barang yang kena cukai itu apa saja Ibu selain yang rokok tadinya tentunya yang sudah disampaikan tadi Ibu? Iya, baik. Barang kena cukai itu dulu waktu ordonasi lama itu banyak Mas, 5. Tapi yang berlaku sekarang hanya 3. Dari 5 jadi 3. Iya, tapi yang 5 itu dulu karena tidak berkeadilan, minyak tanah dikenakan, gula dikenakan, gitu ya. Jadi kalau yang sekarang ini hanya 3, etil alkohol, etanol atau dikenal dengan etanol ya Mas ya. Kemudian yang kedua MMA, minuman mengandung etil alkohol. Nah, kemudian yang ketiga hasil tembakau.
hasil tembakau. Berarti ada 3 yang tadi barang kena cukai Ibu. Ya. Selain 3 ini berarti sementara ini belum ya. Nah, ngomong-ngomong ini kan barang kena cukai. Tadi yang sebutkan barang. Apakah yang kena cukai itu memang hanya barang saja Ibu? Jasa tidak? Ya. Saat ini yang berlaku di dalam undang-undang hanya barang gitu. Padahal mungkin jasa juga bisa gitu. Jasa lesur, jasa pijat seperti itu gitu ya. Ya mungkin nanti suatu saat ya, akan ada untuk nanti perlu kajian jasa. Mas, ekstensifikasi barang kena cukai gitu. Nah, cukai ini kan seperti dalam tanda kutip gitu ya, seperti pungutan gitu Ibu ya. Nah, apakah cukai ini sama atau beda dengan PPN atau PPNBM Ibu? Sama-sama pajak, tidak langsung. Tapi berbeda ya, dari cakupannya ya. Kalau yang PPN itu terhadap semua barang. Terhadap semua barang. Ya, kalau PPN. Yang cukai tadi kan hanya barang-barang tertentu saja, gitu ya. Kemudian yang penerimaannya pun juga itu untuk APBN. Kalau yang PPN, PPNBM itu, kalau yang cukai kan ada untuk APBN, ada juga untuk earmarking gitu. Jadi earmarking gitu. Jadi bagi hasil ya itu ya untuk pembiayaan seperti pertanian, kesehatan, externalities tadi itu ya. Jadi seperti itu Mas yang membedakan. Dan juga kalau PPNBM itu untuk barang mewah, tapi semua barang mewah. Semuanya, tidak ada batasan. Iya, kalau yang kalau yang cukai barang-barang tertentu ya. Kalau berdasarkan filosofinya sebenarnya ya Mas ya, PPNBM itu masuk ke cukai karena kan terhadap barang mewah. Oh itu. Gitu kan tadi sebenarnya di filosofinya maaf ya, filosofinya itu tadi kan termasuk di dalam pembebanan perlu dikenakan untuk keseimbangan dan keadilan tadi. Oke, baik Bu Wisnu, terima kasih obrolan kali ini dari mengenalkan apa itu cukai, kemudian sampai dengan membedakan apa itu cukai, perbedaan cukai, PPN dan PPNBM. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Bu. Sama-sama Mas. Sampai ketemu di podcast yang berikutnya ya Ibu ya. Iya. Terima kasih. Baik Sobat BC, demikian obrolan kita kali ini membahas tentang seluk-beluk cukai. Dan kita akan kupas lagi tema-tema yang terkait cukai di episode yang berikutnya. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya.